warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herunisa. Saya berasal dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013 yang mencakup standar kompetensi kelulusan dan standar isi. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan ini atau SKL ini merupakan suatu proses yang di dalamnya merupakan patokan dalam setiap standar nasional pendidikan itu sendiri. SKL ini mencakup dari berbagai evaluasi dari sebuah pembelajaran, harapkan supaya dapat menciptakan sebuah pendidikan yang bermutu dan mengeluarkan para pelajar yang bermutu untuk generasi selanjutnya. SKL ini sendiri atau standar kompetensi kelulusan dijabarkan dalam standar kompetensi atau SK dan standar kompetensi dasar pada setiap penilaian yang didasari atas penilaian setiap mata pelajaran yang diajarkan untuk siswa. Dalam penyusunan standar kompetensi kelulusan itu didapati oleh setiap rujukan dari penyelenggara pendidik atau standar pendidikan nasional itu sendiri. Standar kompetensi nasional ini, standar kompetensi kelulusan ini yaitu sebagai prioritas atau agenda di dalamnya dalam menciptakan standar nasional itu sendiri. Tujuan dasar SKL atau standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan, yaitu meletakkan pada dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, kepribadian. Yang keempat, akhlak mulia. Dan yang kelima, yaitu adalah keterampilan. Kelima, tujuan dasar SKL ini pada jenjang pendidikan yaitu bertujuan sebagai patokan dalam standar kelulusan pada sistem pendidikan nasional Indonesia. Kelima, dasar SKL ini tadi diharapkan untuk dapat menciptakan kemampuan atau potensi yang ada dalam diri siswa dengan kelima dasar di dalamnya, yaitu untuk membentuk kepribadian siswa dalam hal pembelajaran dan daya tangkap pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keluaran siswa yang dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, bukan hanya pengetahuan keterampilan saja, tetapi juga sikap dan perilaku untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat dan untuk membentuk sebuah karakter bangsa yang baik juga. Dalam SKL ini atau standar kelulusan ini sendiri, yaitu di mana guru dituntut untuk selalu dapat menganalisis setiap hal dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Dari hal ini kita tahu bahwasannya seorang guru harus didasari oleh kreativitas pada dalam dirinya, yaitu untuk dapat menyesuaikan dengan standar kelulusan siswa dan dapat menyesuaikan dengan SKL yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui kelulusan atau dari standar kelulusan itu sendiri, yaitu di mana harus dilakukan monitoring atau evaluasi pada setiap periode secara berkala demi penyempurnaan dari proses standar kompetensi kelulusan itu sendiri. Pada standar isi dalam SKL ini sendiri, yaitu di mana siswa harus menggambarkan dan menguasai ketiga hal di dalamnya, yaitu yang pertama harus dapat menguasai sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga
keterampilan. Ketiga hal pokok ini harus dapat digambarkan siswa dalam proses pelaksanaan yang terjadi pada SKL atau standar kompetensi kelulusan pada siswa. Kompetensi ini terdiri atas kompetensi inti di dalamnya, yaitu KI 1 yaitu berupa spiritual, KI 2 yaitu berupa sosial, KI 3 yaitu berupa pengetahuan, dan KI 3 atau kompetensi inti dalam keterampilan. Pada kompetensi inti ini terdapat pada kompetensi dasar di dalamnya, atau biasa yang disebut yaitu adalah KD. Dalam KI dan KD ini atau kompetensi inti dan kompetensi dasar ini, di mana guru harus dapat menjabarkan dari KI dan KD ini dalam bentuk sebuah indikator di dalamnya. Adapun yang membedakan dari kurikulum 2013 ini sendiri, isi dari kurikulum 2013 ini sendiri dan kurikulum yang sebelumnya, yaitu yang pertama yaitu sesuai dengan analisis kebutuhan, yang kedua yaitu sesuai dengan standar kompetensi kelulusan, yang ketiga yaitu tentang standar isi, yang keempat yaitu standar proses, dan yang terakhir kelima yaitu adalah penilaian di dalamnya yang mencakup dari semua aspek dari kurikulum 2013. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.